Terima kasih Bapak. terima kasih kepada saudara moderator, Ibu Irka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Swatun, sebagai instruktur kegiatan ini. Teman-teman, Bu Irka sebagai host dan Ibu Irka sebagai moderator ya. Iya, moderator. Memaparkan hasil tulisan saya terkait dengan dunia pekerjaan saya. Itu yang kami bawakan adalah peranan kepala tata usaha dalam kinerja tenaga kependidikan. Disampaikan dalam room 6 oleh Dadang Sudarsana. Maaf, bisa jalan. Untuk selanjutnya, kenapa saya mengambil judul tersebut? Ini terkait dengan latar belakang. Yang pertama adalah bahwa keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas dari kinerja tenaga kependidikan. Aduh, mohon maaf nih Bu, nggak bisa digeser ya Bu ya. Apanya Pak? Jadinya apa namanya, tayangannya ini. Tayangannya tidak bisa digeser. Ya. Dari situ kelihatan nggak Bu ini tayangannya? Ini ya. Di atas Bu. Pak Kaiman tapi udah ngirim presensi. Ada juga yang ke kiri aja ya Bu ya. Bentar Bu ya. Oh ya. Bisa pindah Bu ya. Nah, jadi latar belakang dari makalah ataupun tulisan yang saya sampaikan ini pertama adalah keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas dari adanya kinerja daripada tata usaha. Yang kedua, masih kurangnya jumlah tenaga kependidikan atau tata usaha, terutama di sekolah negeri yang status sebagai pegawai PNS, karena kebanyakan negeri ini tetap kebanyakan di tenaga honorer. Yang ketiga, kualifikasi tenaga kependidikan harus memiliki spektrum kompetensi yang beragam dan spesifik. Dan yang keempat, motivasi pimpinan terhadap staf berperanan penting terhadap tingkatkan kinerja staf. Nah, permasalahan yang akan saya coba yaitu bagaimana kepemimpinan kepala tata usaha di sekolah. Yang kedua, bagaimana kinerja tenaga kependidikan di sekolah. Dan yang ketiga, bagaimana peran kepala tata usaha dalam meningkatkan kinerja tenaga kependidikan di sekolah. Dasar kebijakan dari tata usaha yang ada di sekolah SMK ataupun SMA, yang pertama adalah
Pergub nomor 70 tahun 2017 dan program sekolah. Tujuan daripada penulisan ini adalah untuk mengetahui kepala tata usaha, kemudian untuk mengetahui kinerja tenaga kependidikan, dan yang ketiga untuk mengetahui peran kepala tata usaha dalam meningkatkan kinerja daripada tenaga kependidikan. Dan diharapkan secara teoritis ini untuk memperluas keilmuan dalam memberikan kontribusi pada dunia pendidikan tentang peran kepala sekolah, tentang peran kepala tata usaha dalam meningkatkan kinerja tenaga pendidikan. Yang kedua, kegunaan secara praktis diharapkan bisa memperkuat tentang peran kinerja tenaga kependidikan. Selanjutnya, di dalam pembahasan kami mengambil beberapa hasil penelitian yang sejenis yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Di mana kajian teoritisnya, yang pertama hasil penelitian Hanum Latifah dalam skripsinya Manajemen Pengembangan Tenaga Kependidikan di Pondok Pesantren Pabelan, Magelang, Jawa Tengah, menjelaskan bahwa pengelolaan suatu organisasi atau lembaga, khususnya dalam hal pengelolaan pendidikan, tentu tidak lepas dari komunikasi. Yang kedua, hasil penelitian Muhammad Adnan dalam skripsinya Manajemen Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan di Madrasah Aliyah Ali Maksum, Rapiak, Yogyakarta, menjelaskan bahwa kegiatan organisasi atau lembaga pendidikan khususnya dalam hal pengelolaan pendidikan tentunya tidak terlepas juga dari komunikasi. Yang ketiga, Iib Habibah dalam skripsinya Manajemen Pengembangan Tenaga Kependidikan di Madrasah Diniyah Nurul Ummah, Kota Gede, menggambarkan tentang planning dan pelaksanaan accounting dalam pengembangan tenaga pendidikan. Yang keempat, Mutia Tunisa dalam skripsinya Manajemen Personalia dalam meningkatkan mutu sekolah melalui tenaga kependidikan di MAN 2 Kota Bogor menggambarkan bahwa anggota Personalia membutuhkan peningkatan dan perbaikan pada dirinya dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, nasional. Kebijakan kami sebagai Kepala Tata Usaha atau Kasubag PU, yaitu adanya Pergub nomor 70 tahun 2017 pasal 21, di mana tata usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan ketatausahaan meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, pengelolaan, dan pengendalian aspek keuangan, aset, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana kegiatan dan anggaran. Nah, tentunya Pergub ini merupakan pedoman yang harus kami pedomani, khususnya para kepala tenaga usaha di Jawa Barat, SMK maupun SMA, di dalam mendukung proses kegiatan pembelajaran di unit sekolahnya masing-masing, bekerjasama dengan fungsi daripada Pergub tadi. Yang pertama adalah pelaksanaan koordinasi, penyusunan, dan menghimpun bahan kebijakan teknis ketatausahaan. Yang kedua, pelaksanaan ketatausahaan itu sendiri
Yang ketiga, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan subbagian tata usaha. Dan yang keempat, pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Nah, selanjutnya, di dalam struktur organisasi tata usaha, kami, unit tata usaha dibantu oleh staf-staf yang memegang urusan. Di antaranya adalah urusan kepegawaian. Nah, urusan kepegawaian ini, teman-teman di tata usaha tentunya bertugas membantu semua pegawai yang terdata di sekolahan terkait dengan masalah kenaikan pangkat untuk yang pegawai negeri, kenaikan gaji berkala, penyusunan angka kredit, absensi, dan sebagainya. Yang kedua, urusan keuangan, tentunya ini terkait dengan budget, bahwa staf yang ditunjuk atau diberi tugas untuk mengelola keuangan bertanggung jawab terhadap administrasi keuangan, baik untuk pemasukan maupun pengeluaran. Yang ketiga, urusan kesiswaan, ini terkait dengan kegiatan-kegiatan yang wakil kepala urusan kesiswaan. Wakasek kesiswaan ini didukung atau disupport oleh staf tata usaha yang memegang urusan kesiswaan. Begitu pula yang keempat, urusan kurikulum, staf tata usaha urusan kurikulum akan mensupport atau mendukung wakil kepala yang mengurusi tentang bidang kurikulum. Begitu pula urusan sarana dan prasarana, staf tata usaha mendukung Waka. Waka ini adalah guru PNS biasanya yang berpengalaman ditunjuk untuk membantu kepala sekolah dalam rangka mengelola urusan-urusan yang terkait tadi. Ya, diantaranya yang tadi itu sarana dan prasarana. Nah, kemudian ada juga urusan. Nah, ini adalah staf yang berpegang atau bertanggung jawab terhadap urusan persuratan. Yang lainnya ada bagian umum yang meliputi carakat, dan satpam, kebersihan, serta urusan terkait dengan laborat dan perpustakaan. Nah, itulah barangkali struktur organisasi tata usaha yang ada di sekolah pada umumnya seperti itu. Namun tidak menutup kemungkinan di sekolah lain ada perubahan atau perbedaan dengan sekolah yang ada di sekolah kami. Tentang kepemimpinan tata usaha. Maaf. Nah, bahwa kepemimpinan tata usaha ini memiliki peranan sentral ya, terutama di dalam mengaktualisasikan kegiatan tata usaha yang dibantu oleh para staf-staf urusan tadi ya. Tentunya hal yang perlu dijadikan pegangan seorang usaha yang pertama adalah harus menyediakan wadah atau wahana ya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam hal berkomunikasi antar sama tenaga kependidikan. Yang kedua, selain di hal yang penting lembaga pendidikan adalah sumber daya manusia yang bermutu, handal, produktif, kreatif, dan berprestasi. Nah, ini untuk mencapai personal yang memiliki kehandalan seperti ini sangatlah susah ya. Artinya bahwa untuk merekrut seorang staf usaha dengan kriteria yang kita inginkan seperti tadi, itu tarik ulur ya. Mungkin ada satu sisi dia punya kebaikan, di sisi lain dia ada kelemahan. Nah, ini sangat manusiawi tentunya, namun demikian ini adalah tugas kita ya sebagai pimpinan untuk dapat mengelola sumber daya manusia yang sudah ada di unit kita.
Kemudian yang ketiga, manajemen tenaga kependidikan akan berhasil apabila terjadi suatu proses komunikasi yang baik dan sesuai dengan harapan. Sehingga proses berkomunikasi dalam pelaksanaan manajemen peningkatan mutu tenaga kependidikan dapat berlangsung. Yang keempat, planning atau perencanaan diterapkan berupa pemanfaatan sumber-sumber yang ada, seperti masalah pembelajaran, ya, kurikulum, kemudian tenaga kependidikan, tenaga pendidiknya juga guru, ya, serta peserta didik itu sendiri, dan yang terakhir adalah dana. Tentunya dalam perencanaan awal, terutama dalam tahun ajaran baru, di sini manajemen sekolah, dalam hal ini kepala sekolah beserta jajarannya yang dibantu oleh pelaku usaha, harus memiliki kemampuan di dalam membuat perencanaan ke depan. Seperti apa yang harus kita laksanakan ke depan, tentunya tertuang dalam program-program, baik program sekolah maupun program tata usaha. Nah, yang kelima, tenaga tata usaha membutuhkan peningkatan dan perbaikan pada dirinya, baik secara kemampuan atau kompetensi maupun peningkatan kebutuhan hidupnya. Nah, ini adalah bagaimana kita harus memperhatikan hal-hal semacam itu, ya, sebagai pimpinan dari suatu unit terkait dengan kebutuhan-kebutuhan staf agar proses kegiatan capai tujuan yang kita rencanakan dapat capai dengan mulus. Selanjutnya, seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan emosional, yaitu kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi dirinya dan orang lain, membedakan satu emosi dengan lainnya, dan menggunakan informasi tersebut untuk menuntun proses berpikir dan berperilaku seseorang. Artinya harus mampu mengenal emosi diri, kemudian mengelola emosi, kemudian memotivasi diri sendiri, kemudian mengenal emosi orang lain, dan membina hubungan. Selanjutnya, yang C, menguasai teknik memotivasi kerja untuk meningkatkan kinerja. Jadi menguasai teknik memotivasi kerja untuk meningkatkan kinerja. Yang pertama adalah teknik pemenuhan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan ini merupakan dasar bagi perilaku kerja. Memotivasi kerja akan timbul apabila kebutuhan dipenuhi. Jadi motivasi pekerja ataupun staf akan timbul apabila kebutuhan-kebutuhannya dipenuhi oleh kita, ya. Seperti apa saja kebutuhan-kebutuhan yang ada pada diri manusia? Banyak, ya. Kebutuhan akan fisiologis dan psikologis, ya. Fisiologis tentu akan minum, ya. Kemudian psikologis itu yang terkait dengan ketentraman jiwa dan sebagainya, ya. Kemudian kebutuhan akan peningkatan kompetensi itu juga merupakan faktor yang harus diperhatikan. Nah, yang kedua adalah teknik komunikasi persuasif, yaitu teknik memotivasi kerja yang dilakukan dengan cara mempengaruhi dari luar diri. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja staf tata usaha, yang pertama adalah faktor individu, meliputi kesehatan fisik. Nah, karena kesehatan ini terkadang sulit, ya, dalam pengertian bahwa saat dia melamar dalam posisi sehat walafiat, namun setelah menjadi pegawai, ada saja gangguan kesehatan, baik itu yang sifatnya penyakit kambuhan ataupun penyakit yang
sifatnya lintas ya. Pada zaman sekarang dengan adanya virus itu kita tata usaha tetap berjalan juga sama menggunakan sistem kerjaan jarak jauh ya. Yang kedua pendidikan. Nah ini terkait dengan kompetensi tentunya ya. Pendidikan ini untuk staf tata usaha ini pun sebetulnya memiliki kebutuhan yang beragam dan mendalam tentunya ini ya. Bukan hanya tenaga pendidik saja ya, guru yang dibutuhkan memiliki kemampuan kompetensi yang tinggi, tetapi tenaga tata usaha pun sama ya, harus memiliki kemampuan. Apalagi sekarang di zaman serba IT, maka semuanya yang terkait dengan IT semua staf harus menguasai tentunya ya. Samping bidang-bidang lainnya sesuai dengan urusan yang dia pegang. Kemudian pengalaman kerja, nah ini juga berpengaruh terhadap kinerja ya. Bagi orang-orang yang masih baru, tentunya ini dari sisi semangat mereka akan semangatnya tinggi, tapi dari kompetensi mereka masih kurang ya. Nah ini perlu pembinaan oleh pimpinan ya. Sebaliknya, bagi yang sudah pengalaman kerjanya lama, terkadang ini juga motivasinya rendah ya, karena mungkin dengan waktu yang sudah lama dia mengalami kebosanan dan sebagainya, terkadang motivasi kinerjanya ada turun naik ya. Turun saat akhir bulan, mungkin naik setelah gajian ya di awal bulan. Selanjutnya lingkungan kerja. Nah ini lingkungan kerja juga berpengaruh terhadap kinerja para staf kita ya. Tentunya bagaimana lingkungan kerja kita harus kondusif, itu yang harus kita ciptakan sebagai pimpinan dari unit tata usaha. Juga kebutuhan. Nah kebutuhan ini kan macam-macam kali, kebutuhan hidup, makan, minum dan sebagainya. Ini juga berpengaruh terhadap kinerja daripada staf tata usaha dan prestasi tentunya. Karena memang prestasi ini tidak bisa dibohongi ya. Orang yang memiliki prestasi, dia memiliki pendidikan yang bagus tentunya biasanya itu. Ini akan memberikan dampak pada kinerja yang baik. Selanjutnya faktor organisasi juga ini berpengaruh terhadap kinerja ya. Bagaimana job deskripsi diberikan kepada staf-staf kita, ini berpengaruh. Kemudian sarana dan prasarana yang ada juga ini berpengaruh bagaimana staf kita ingin mengaktualisasikan kinerjanya. Kalau prasarannya tidak mendukung, ini juga akan menjadi hambatan tentunya ya. Kemudian hubungan kerja, nah inilah yang memang harus kita intens di dalam membina hubungan kerja terhadap anak-anak staf kita, karena jika hubungan kerja kita tidak harmonis antara satu dengan lain, niscaya bahwa kerjaan kita, tujuan yang akan kita capai akan terhambat ya. Kemudian kesehatan dan keselamatan kerja juga sangat berpengaruh terhadap kinerja, dan yang terakhir adalah salary atau gaji ya. Gaji yang besar, insya Allah kinerjanya akan bagus. Tapi jika salary yang di bawah standar minimal, mungkin kita tidak akan optimal yang diharapkan. Dan yang ketiga, performa ini juga berpengaruh terhadap kinerja daripada staf usaha. Selanjutnya, penilaian rata-rata staf usaha. Bahwa penilaian yang sangat tinggi ya. Di mana penilaian kinerja ini merupakan suatu sistem yang formal dan terstruktur yang mengukur penilaian dan juga mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan kerjaan, perilaku, dan hasil termasuk tingkat tidak. Nah, jadi setiap pekerjaan memang harus ada penilaian. Bagaimana studi kita setiap semester, setiap akhir tahun,
selalu diadakan evaluasi. Begitu pula para guru oleh kepala sekolah selalu dimonitor tentang bagaimana kondisinya. Begitu pula kepala sekolah oleh pengawas setiap tahun selalu diadakan evaluasi. Nah, ini pun sama di dalam kerja usaha harus dilakukan penilaian untuk apa? Ya untuk meningkatkan kinerja. Jadi penilaian kinerja usaha ini adalah untuk mengukur hasil kerja dari staf tata usaha. Di mana penilaian kerja yang bagus adalah tidak hanya berorientasi kepada hasil, tapi juga kepada prosesnya. Artinya bahwa hasil yang diperoleh oleh seorang staf tata usaha yang sudah diberikan oleh pimpinannya harus dilihat dari sisi waktu tentunya, kualitas hasil, dan tentunya ini adalah terkait dengan proses selama pekerjaan. Jadi bukan hanya hasil saja yang harus terjadi, tapi proses selama pekerjaan berlangsung itu harus ada penilaian proses tentunya. Dan penilaian tata usaha ataupun kinerja kepala tata usaha dan staf itu dilakukan setiap tahun sekali, idealnya, gitu ya. Apa itu manfaat daripada penilaian kinerja? Yang pertama adalah bahwa staf tata usaha dapat termotivasi untuk lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan kepuasan kerja. Yang ketiga, staf tata usaha dapat mengetahui kelebihan dan kelemahannya serta memperbaiki kelemahan dan meningkatkan kelebihan. Yang keempat, dapat mengetahui standar hasil yang ditetapkan. Yang kelima, terjadinya komunikasi yang baik antara atasan dengan staf tata usaha. Yang keenam, dapat berdiskusi mengenai masalah pekerjaan dan cara atasan dalam mengatasinya. Yang ketujuh, terjalin hubungan yang baik antara staf tata usaha dengan kepala tata usaha. Dan yang kedelapan, staf tata usaha dapat melihat lebih jelas konteks pekerjaannya. Kesimpulan, bahwa yang pertama pimpinan harus mampu menyediakan wadah atau wahana untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam hal berkomunikasi antara sesama tenaga kependidikan. Yang kedua, selain komunikasi yang penting dalam suatu lembaga pendidikan adalah SDM yang bermutu, handal, produktif, kreatif, dan berprestasi. Ketiga, manajemen tenaga kependidikan akan berhasil apabila terjadi suatu proses komunikasi yang baik dan sesuai dengan harapan, sehingga proses berkomunikasi dalam pelaksanaan manajemen peningkatan mutu tenaga pendidikan dapat berlangsung. Yang keempat, planning atau perencanaan diterapkan berupa pemanfaatan sumber-sumber yang ada. Yang kelima, staf tata usaha membutuhkan peningkatan dan perbaikan pada dirinya secara kemampuan ataupun kompetensi maupun peningkatan kebutuhan hidup. Yang terakhir, bahwa penilaian kinerja yang dilakukan setiap tahun sekali sangat perlu sekali dalam bentuk motivasi diri untuk meningkatkan kinerja. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada saudara moderator. Halo. Ya. Ya, halo. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Terima kasih, Bapak Dadang, atas paparan materinya. Alhamdulillah sudah sangat bagus ya. Sambil
tunggu Bapak Haiman yang masih terkendala ini internetnya karena mati lampu katanya kata beliau, jadi tidak bisa masuk. Yang HP juga ditolak terus. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Karena di sini yang hadir cuma Ibu Iswatun saja ya. Bu, halo, kedengeran? Kedengeran Bapak, saya? Kedengeran Bu, jelas. Iya. Sepertinya ini kendala sinyal juga ya, tidak ada yang ditanyakan. Yang saya aja sih mau tanya ya Pak Dadang. Ya Bu. Silakan Bu. Kalau misalkan untuk di TK, perlu adanya TU juga seperti di SMK gitu, karena di TK kadang kan suka merangkap ya, nggak ada, maksudnya kayak seperti saya gitu suka merangkap dengan ya kepala sekolah, kadang kepala sekolahnya kadang nggak ada, ke SD juga gitu. Gimana itu Pak? TU-nya juga kadang ya gitu terkendala. Sebetulnya Bu ya, kalau sekolahan itu memiliki fasilitas yang memungkinkan dalam pengertian bahwa pertama memiliki ruangan yang cukup untuk tenaga administrasi. Karena kalau TK yang jumlahnya banyak, otomatis itu pasti akan memerlukan tenaga administrasi lah. Artinya bahwa jika TK-nya itu ada beberapa kan, pasti akan diperlukan tenaga administrasi ya. Apalagi sekarang ini TK ini seperti jamur di musim hujan ya Bu ya. Di daerah di pelosok itu adanya PAUD juga dengan izin yang diberikan oleh Dinas Pendidikan relatif lebih longgar. Ini menjamur ya, TK-TK ada di daerah-daerah pun di pelosok-pelosok. Namun kelihatannya bahwa fasilitas yang dimiliki mereka masih jauh dari idealis atau ideal ya. Hal ini tentunya menjadi tantangan kita semua ke depan, bahwa bila memang ingin pendidikan kita maju, maka harus diperhatikan dua sisi, tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, selama ini tenaga kependidikan sebagai man behind screen ya, orang di belakang layar, tidak diperhatikan dalam pengertian tanda kutip ya. Maksudnya, sebagai contoh beginilah, sekarang ini rekrutmen tenaga PNS untuk tenaga pendidikan dalam hal ini TU relatif tidak pernah ada dalam 1 tahun 2 tahun ke belakang. Yang ada hanya guru-guru dan guru. Nah, ini tentunya kami jajaran tenaga kependidikan kedepannya akan kehilangan sumber daya manusia yang terkait dengan orang-orang yang di belakang layar di unit-unit pendidikan yang ada. Nah, demikian pula untuk TK, jika ibu ke depan ingin sekolah ibu maju, serahkan semua administrasi kepada yang mengurus administrasi, kemudian kelola sistem pembelajaran oleh guru yang memang memiliki bidangnya, kompetensinya. Nah, kami di sini di sekolah, karena kekurangan tenaga kompeten, tata usaha, maka guru pun kadang-kadang dilibatkan untuk membantu tenaga administrasi. Sebagai contoh, karena di sekolah kami tidak ada PNS-nya, untuk posisi bendahara itu merekrut guru. Padahal yang pertama dari sisi ketentuan perbendaharaan pun tidak boleh kalau guru. Harus tenaga TU murni. Tetapi masalahnya harus yang PNS. Di sisi lain, gurunya itu sendiri itu akan tersita konsentrasi dalam
mengajar ya. Nah, ini kelemahan-kelemahan yang banyak muncul terjadi di lingkungan sekolah kita. Bukan hanya di sekolah saya atau kami ini, tapi banyak sekolah-sekolah lain pun seperti itu. Ya, jadi tenaga pendidikan atau tenaga kependidikan yang PNS masih sedikit. Membutuhkan. Jadi ibu kalau memang ibu sekolahnya menjadi sekolah besar nanti ke depannya ya, serahkan yang terkait dengan administrasi kepada petugas khusus administrasi. Ibu sebagai guru fokus saja kepada pengajar, fokus saja kepada bagaimana anak-anak diberikan rangsangan-rangsangan untuk mengembangkan sisi otak kanan dan otak kirinya itu Bu ya.